roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan. Sucikan kami, layakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, pulihkanku. Kuasa salib-Mu, pulihkanku. Kami ada di tempat ini karena Tuhan memberikan kami kepercayaan, kesempatan, nafas hidup, sehingga kami ada di tempat ini hanya tujuan kami memuji, menyembah, menyenangkan Tuhan. Dan percaya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum naik ke tahta-Mu yang maha kudus. Dan Engkau disenangkan dengan hal itu. Saatnya kami mau belajar tunduk akan firman-Mu. Kuduskan, layakan kami, urapi hamba-Mu setiap tutur kata yang hamba katakan. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan dan kami semua dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa dan siap untuk belajar kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saya harap seluruh pelayan hadir di depan sini ya. Duduk di depan. Terima kasih buat pelayanan yang diberikan dari tim Praise and Worship Parepare, GBI Parepare. Mereka ini saya masih lihat untuk kecil-kecil semua. Puji Tuhan, sekarang dipakai luar biasa untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dari semua yang terjadi. Hari ini kita belajar tentang kenapa sampai Tuhan Yesus mau memberikan hidupnya, mau mengorbankan hidupnya. Kenapa tidak dengan cara yang lain? Kenapa tidak dengan cara yang simpel? Dengan kata-kata dan kuasanya dia bisa mengubah segalanya. Sedangkan ketika dia bertemu berkuasa, ketika bertemu dengan iblis, iblis katakan engkau mampu mengubah batu menjadi roti. Dan ketika kau membuang dirimu, maka datanglah malaikat untuk menantang engkau. Tapi Yesus tidak melalui dengan cara itu. Dia melakukan hal yang luar biasa, sungguh tidak dapat dimengerti. Mungkin saat itu semua orang tidak dapat mengerti, tetapi itulah Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi ada kuasa di dalam kematian Tuhan Yesus. Mari kita buka Filipi 3 ayat 10. Ayat ini mungkin ayat yang sudah diberikan untuk seluruh Rock Ministry, seluruh internasional untuk kita bawakan hari ini. Filipi 3 ayat 10, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang ku ingini, yang ku maui ialah mengenal Dia. Siapa itu? Yesus Tuhan. Dengan kuasa kebangkitannya, dan dia percaya ada dua hal yang ingin saya sampaikan, dan persekutuan dalam penderitaan. Yang pertama, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nanti kita bahas lebih lengkap dua hal ini. Namun 2 hari sebelum, 2 hari 2 kali 24 jam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk menebus saya dan saudara, ada 2 hal yang dia sampaikan, ada 2 hal penting yang dia sampaikan kepada para murid pada saat itu. Yang pertama adalah Matius 26 ayat 2. Coba dibuka dulu. Matius 26 ayat 2. Ini pemberitahuan yang luar biasa. Matius 26 ayat 2. Oke. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan.
Ini menggenapi nubuatan daripada Mazmur 16, Mazmur 22, Yesaya 53. Di situ saudara bisa baca bagaimana dinubuatkan kelahiran Sang Mesias sampai kepada kematiannya. Dan dia menyampaikan informasi ini 2 hari lagi. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Luar biasa. Kalau kita sudah tahu bahwa besok kita akan meninggal, apa yang saudara lakukan? Saudara akan melakukan hal-hal yang baik. Saudara akan mengubah segala perilaku yang tidak baik. Bahkan kalau bisa saudara 2 puasa, betul? Tidak makan, tidak minum. Karena tahu besok kita akan dipanggil, diambil oleh malaikat maut. Tetapi ketika Tuhan kita tahu 2 hari lagi saya akan diserahkan untuk disalibkan, dan seluruh orang-orang yang percaya dia pada hari ini memperingati kematiannya. Dan ini menjadi satu berita yang bukan berita biasa saja, karena dipercayai oleh seluruh orang-orang yang percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya ada di sini karena kita percaya Tuhan kita hebat. Dia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Haleluya. Itu Tuhan kita. Itu informasi yang pertama yang disampaikan. Informasi kedua, Matius 26 ayat 24. Ayat 24. Anak manusia memang akan pergi, ya, sesuai dengan yang tertulis tentang dia, yaitu tadi Mazmur 16, Mazmur 22, Yesaya 53. Akan tetapi celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Siapa yang dimaksud? Orang yang akan mengkhianati dia. Dia udah tahu Yudas yang akan mengkhianati. Ada 2 pertanyaan yang sering dipertanyakan orang. Apakah memang Tuhan salah pilih? Ya kan? Tuhan yang pilih kok. Oh salah. Dia pilih Yudas, dia pilih Simon, dia pilih Yakobus. Kok bisa sampai Yudas melenceng keluar? Terus pertanyaan kedua, apakah memang sudah rencana Allah sehingga Yudas dipakai dalam hal dia melakukan pengkhianatan sehingga Tuhan Allah dimuliakan? Saudara kalau mencerna baik ayat ini, dia bilang begini, akan tetapi celakalah orang yang olehnya, karena dia menyerahkan anak manusia. Lebih baik orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Walaupun dia tahu Yudas akan mengkhianati dia, tapi dia merasa bagaimana? Sakitnya luar biasa. Jadi yang kedua, informasi yang disampaikan kepada para murid bahwa penyesalan Tuhan yang luar biasa karena pengkhianatan muridnya. Ya, kita tahu Tuhan tidak salah pilih. Lukas 6 ayat 12 ayat 13 coba. Lukas 6 ayat 12 dan 13. Sebelum memilih para murid, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Tuhan tidak asal tunjuk. Semalam-malaman. Semalam-malaman berapa jam? 12 jam. Artinya 1 murid 1 jam. Digumulinya, dipertanyakannya sama bapaknya, mungkinkah ini? Itu tidak akan salah. Tapi coba kita pelajari, kenapa Yudas sampai jatuh? Tergiur. Hanya karena tergiur dengan 30 perak. Jadi informasi yang kedua yang dia sampaikan kepada para murid, penyesalan Tuhan. Kenapa sampai Yudas yang terpilih? Kalau tidak orang lain, padahal di situ ada Kayafas, orang yang mengepalai orang-orang Farisi. Di situ banyak orang yang benci dia. Kenapa bukan salah satunya itu? Tuhan mau salah satunya itu. Maka dia katakan begini di ayat yang tadi di Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis. Dia tetap akan pergi, tapi dia tidak pernah mengharap salah satu dari muridnya mengkhianati dia. Oleh sebabnya dia katakan, lebih baik baginya dia tidak dilahirkan. Celakalah dia. Jadi kita patahkan 2 pertanyaan yang sering dipertanyakan kepada kita, bahwa apakah memang Tuhan salah pilih? Tidak. Tuhan berdoa semalam-malaman 12 jam memilih muridnya. Bukan main luar biasanya.
Dan apalagi yang kita patahkan? Apakah sudah rencana Tuhan? No. Tuhan tidak merencanakan Yudas mengkhianati dia. Tetapi ada yang dibilang free will, kebebasan untuk memilih. Orang bisa saja, semua bisa saja terjadi, tergiur, terpengaruh, ya kan? Kenapa banyak yang namanya perselingkuhan? Hanya karena gairah saja, hanya karena keinginan daging saja. Dari awalnya baik, tetapi kenapa hal itu terjadi? Oleh sebabnya Tuhan mau bilang begini, dia sangat menyesal. 2 poin sebelum kita masuk ke inti yang paling penting, bahwa Tuhan menyampaikan informasi bahwa hari yang besar itu akan digenapi. Yang kedua, menyesal kalau ada jalan kita. Oleh sebabnya dia menyebutkan ada persekutuan di situ. Nah, kita akan belajar 2 hal yang disampaikan ini. Apa yang kita mau pelajari? Setelah hal ini disampaikannya kepada para murid, lalu ada beberapa hal yang ingin saya bagi kepada saudara pada malam hari ini. Apa yang mendasari Filipi 3 ayat 10 ini diberikan kepada kami untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian. Itu ada hal yang penting akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita buka kembali Filipi 3 ayat 10. Kembali ke ayatnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Catat yang pertama, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Jadi 2 poin penting di situ, ada persekutuan dalam penderitaan, menjadi serupa dalam kematian. Mungkinkah kita masih tetap bersekutu, fellowship ketika derita ada, ketika masalah ada, ketika tantangan hidup ada? Banyak hal yang harus kita lewati dengan luar biasa. Apakah kita tetap bersekutu dengan Tuhan? Nah, itu pertanyaan. Yang kedua, apa kita mau serupa dalam kematian? Serupa dalam kematian luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbicara tentang kematian, siapa yang mau mati sekarang? Tidak mungkin. Tentu kita akan berpikir, jangan dulu Tuhan. Masih banyak hal yang belum saya lakukan. Masih banyak dosa yang saya telah perbuat. Saya mau hapus dulu. Tapi Kristus memberikan kita satu peringatan, bahwa kamu harus serupa dalam derita apapun, tetap bersekutu. Jadi kalau orang yang tetap bersekutu, tetap mau serupa dengan Tuhan, dengan Kristus, maka ada 4 hal yang kita dapat dalam kematian kuasa daripada Yesus. Matius 26 ayat 10. Matius 26 ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, siapa mereka? Para murid. Ya, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. 2 hari sebelum Yesus menyerahkan diri untuk ditangkap, karena Yudas menyerahkannya, tiba-tiba dia masuk di dalam satu rumah dan seorang perempuan menuangkan minyak ke kepalanya, minyak yang mahal. Saya nggak tahu minyak apa namanya, tidak disebutkan, tetapi minyak yang paling mahal adalah minyak narwastu. Saya pernah satu kali di Manado, seorang hamba Tuhan kasih sedikit saja dalam botol kecil, dikasih. Dia bilang, ini mahal, ini dari Israel, coba cium. Saya cium, harum luar biasa. Saya taruh di lemari, baunya luar biasa, semerbak. Dan itu mahal katanya. Kalau nggak salah waktu itu sebotol sampai jutaan lah. Ya, minyak narwastu. Kemungkinan minyak ini yang dituangkan oleh perempuan bukan minyak zaitun, bukan minyak goreng, bukan minyak wangi yang saudara tahu. Dia tuangkan minyak yang mahal. Sebabnya bergunjinglah para murid. Mulai para murid mempertanyakan hal itu. Mengapa harus dibuang-buang minyak itu? Seharusnya minyak ini dijual lalu dikasih kepada orang miskin. Apa yang kita dapat dari sini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, perdebatan yang sia-sia tidak membawa damai. Tuhan tidak suka. Seperti dikatakan, jangan. Kenapa menyusahkan perempuan ini? Karena dia sudah tahu pikiran para murid. Belum tentu kata-kata yang diucapkan itu sama yang dilakukannya. Jadi yang pertama kita belajar dari kuasa kematian daripada Tuhan Yesus sebelum kebangkitan. Nanti hari Minggu kita berbicara tentang kebangkitan. Ini kita masih berbicara tentang kematian. Sebelum dia melalui jalan Via Dolorosa,
Dia memberikan satu peringatan, janganlah berdebat dengan hal-hal yang sia-sia dan tidak membawa damai. Kita tahu apa yang viral saat ini, yang paling saudara tahu kira-kira apa yang paling viral kira-kira? Ya, ada satu ya. Siapa yang tahu? Yang paling viral siapa? Oh, saudara tidak pernah ikuti berita nih, informasi. Siapa? Oke, ada yang pindah agama, ada yang lain? Apa? Kira-kira topik apa yang paling viral sekarang? Dokter. Boleh juga. Siapa lagi? Oke. Apa? Polisi. Saudara tahu presiden kita yang ketujuh? Pak siapa? Pak Jokowi. Hari ini saudara tahu? Kayak dia dibully. Ijazahnya katanya palsu. Saudara bayangkan. Beberapa orang datang sampai ke Universitas UGM untuk mempertanyakan keaslian. Kalau ini bagi saya ini yang paling viral. Ya daripada dokter ini juga viral. Ada 2 dokter dari Daman, salah satunya di Makassar. Orang Makassar lagi, orang Chinese lagi. Di Garut lagi satu. Astaga dunia. Saya bilang luar biasa. Istrinya cantik. Kalau dilihat foto, istrinya lebih cantik. Tapi begitulah ya. Kalau nafsu sudah diubung-ubung kepala, ini berbahaya sekali kalau dikasih kesempatan. Sebab itu ada istilah bilang begini, kejahatan bisa karena ada kesempatan. Ya, bagi saya Pak Jokowi luar biasa, seorang tokoh ditekan luar biasa terlalu banyak yang saya dengar. Katakanlah begini, kalau memang Pak Jokowi punya ijazah palsu, maka dia harus menanggung utang Indonesia 7.000 triliun. Dia harus menanggung dan mengembalikan, dia harus dipenjara. Dan mereka meminta untuk melihat ijazah itu. Ya saya sih hanya mempelajari saja. Beberapa orang-orang ahli hukum berkata begini, bahwa Pak Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk memperlihatkan kepada kalian. Nanti di pengadilan, jika pengadilan meminta maka diperlihatkanlah itu. Tapi saya tahu bagaimana tekanan Pak Jokowi. Bayangkan, bukan hal itu saja saudara, kalau saudara datangi dan lalu dibully, kita punya anak saja dibully, betul ya Kopi marah ya? Oh, saya juga dulu marah anak saya dibully. Pembuli-bulian begini betul-betul sangat-sangat tidak lagi relevan dengan kondisi kita. Makanya kita belajar pada hari ini yang pertama, Tuhan tidak mau kita berdebat dengan hal sia-sia yang tidak membawa damai. Yang kedua, Matius 26 ayat 42. Ini saya terus membawa saudara kepada sebelum kematian daripada Sang Juru Selamat. Matius 26 ayat 42. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Garis bawahi, jadilah kehendakmu. Kuasa yang kedua, Tuhan memberikan kita, mengajarkan kepada kita ketaatan mutlak tanpa bantahan. Kenapa saya bilang mutlak tanpa bantahan? Karena kadang-kadang kita mau taat pada kondisi kita enak. Kita mau taat pada kondisi kita nyaman. Tapi jika diajarkan kita taat seperti Tuhan Yesus, kedua kali dia berdoa. Sekarang sini dia berdoa, artinya luar biasa kalau saudara baca terus. Di situ peluhnya jatuh sebesar apa? Biji jagung, dan itu seperti darah. Luar biasa pergumulannya. Tapi akhirnya katakan jadi menurut. Dan saudara berani berkata begitu, Tuhan, ketika kita mengalami masalah, jadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Tapi dalam hati kita begini, tapi jangan yang tidak baik, nah, yang baik-baik Tuhan. Kalau yang tidak baik, jangan bayangkan. Saya sudah melayani, saya sudah berkorban segala hal. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kuasa kematian yang mengajarkan kepada kita ketaatan mutlak tanpa bantahan. Mari khususnya anak-anak dan khususnya kita yang melayani Tuhan dipercayakan dalam segala aspek dalam pelayanan. Sekecil apapun, minggu lalu Pastor Jeremia sudah menyampaikan kepada kita, sekecil apapun pelayanan itu
apakah kita membawa kolekte, apakah kita mengatur-ngatur kursi, di mata Tuhan semua sama, tidak ada besar, tidak ada kecil. Hanya kita memiliki panggilan masing-masing. Sebab itu ada 5 jawatan. Kalau kita belajar, ada rasul, ada gembala, ada penginjil, ya, ada pengajar, ada nabi. Tapi saya ingin tambah satu, pendoa. Harusnya pendoa juga menjadi satu bagian yang luar biasa. Sebab pendoa ini adalah satu pribadi yang tersembunyi, tetapi dia memiliki power relationship kepada Tuhan dan dia merekonsiliasi. Inilah Yesus. Dia berdoa. Dia tidak perlu dilihat. Tetapi memang apa yang dinubuatkan, yang tadi kita pelajari tadi di Mazmur 16, 22 dan Yesaya 53 itu harus terjadi. Akhirnya dia berkata, jadi menurut kehendakmu. Jadi yang kedua, saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita ketaatan mutlak tanpa bantahan. Ini yang penting. Ada banyak orang katakan bahwa jika ada masalah, jika ada pergumulan, jika mungkin saudara bisa. Saya ingat sekali satu kejadian, saya harus pergi melayani waktu itu di GSDA. Saya lewat jalan Panduk, tiba-tiba saya terpleset dan di sini robek, luka. Saya harus pergi melayani. Saya berpikir antara saya pulang, antara saya terus melayani. Tapi saya bertujuan terus melayani. Saya pergi dan terus saya melayani firman. Selesai itu saya pulang dan saya bersuka cita bahwa saya tetap melakukannya. Walaupun itu tidak, kalau saya mau mempelajari hidup saya, mungkin tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang bisa berdoa langsung sembuh, yang bisa menubuatkan. Saya tidak seperti itu, tapi saya hanya mau melakukan kehendak Bapa. Apa yang saya katakan, biarlah sesuai apa yang Tuhan mau. Jadi yang kedua, mengejarkan ketaatan mutlak tanpa bantahan. Yang ketiga, 1 Petrus 3, 19 sampai 20. 1 Petrus 3, 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Siapa roh-roh yang ada dalam penjara? Ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh. Harusnya di situ ada tambahan. Di sini kayaknya bahasa Indonesia kita terjemahannya tidak terlalu lengkap. Seharusnya di situ yang dahulu pada waktu Nuh, mereka di situ tidak taat kepada Allah, karena yang disinggung ini tidak taat. Tapi ayat bacaan berikut itu menjelaskan ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Siapa itu mereka? Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh Arba. Siapa itu? Nuh, Sem, Ham, dan Yafet serta istrinya. Ada yang tahu nama istrinya siapa? Ada tahu nama istrinya? Nama istrinya Nuh lah. Nama istrinya Nuh, ada yang tahu nama kita? Sampai hari ini juga saya tidak ada. Jadi kita panggil dia itu Ibu Nuh. Ibu Nuh, Ibu Sem, Ibu Ham, Ibu Yafet. Itu. Ya, hanya 8 orang. Nah, coba Bapak Ibu Saudara mencermati. Coba bisa digabung satu kali ini, Joy, 19-20. Ini satu paket, tidak bisa terpisah ini. Bisa satu kali, bisa. Di apa? Di blok 19-20 baru di enter. Di blok 19-20 baru di enter. Oke, nggak bisa. Ke 19 dulu. Ini luar biasa ini ayat ini. Saudara, ada banyak pertanyaan begini, saudara. Ada banyak pertanyaan. Kenapa dia harus mati 3 hari? Coba pernah berpikir kenapa dia harus mati 3 hari? Kenapa dia harus tidak langsung bangkit? Kenapa harus ada interval 3 hari? Seperti sekarang, kalau kita hitung jam 3 tadi, pada zaman itu Tuhan sudah menghembuskan nafas, betul kan? Hari Minggu dia sudah bangkit. Tadi dia kemana tuh? Ayat ini yang memberikan kita jawaban. Dia kemana? Dia pergi menyampaikan Injil kepada orang-orang yang dipenjara pada zaman Nuh. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada banyak orang bertanya begini, jadi bagaimana orang sebelum Yesus datang? Apakah diselamatkan? Betul, saudara pernah mendapatkan pertanyaan itu? Betul kan? Kita berpikir apa?
Kita tak temukan jawabannya. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, inilah jawabannya. Tuhan turun ke dunia orang mati untuk menyampaikan kebenaran Injil. Seperti disampaikan begini, yaitu kepada roh-roh yang membangkang pada zaman. Kita tahu pada saat itu orang-orang semua mati, hanya 8 orang yang selamat. Betul? Berapa banyak, berapa miliar orang yang mati saat itu? Alkitab tidak mencatat hal itu. Tetapi Tuhan datang menyampaikan. Artinya tidak ada alasan orang yang sudah mati dikatakan tidak selamat kalau dia percaya. Dia sudah datang kok. Mungkin di dunia 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi mungkinkah Tuhan sama 1 hari ketika masuk di dunia alam maut? Yang kita tidak mencatat itu. Tapi ada penafsiran satu hari bisa 1000 hari, 1 hari bisa 10 tahun, itu terserah. Saya tidak berani mendefinisikan menafsir itu karena tidak ada dalam Alkitab. Dan tidak ada juga nubuatan yang berkata 1 hari sama dengan 10 tahun. Tapi bagi saya bahwa Tuhan turun ke dunia maut, menyampaikan firman, dia mau bilang, saya ini Tuhan. Mari percaya kepada saya. Jadi yang ketiga, Tuhan mengasihi dan memberikan kesempatan bagi orang yang belum mengenalnya. Tuhan mengasihi siapapun yang belum mengenalnya. Biarlah orang yang mengenalnya lebih mengasihi dia lagi. Terutama kita yang telah mengenal dia. Mari kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Tidak setengah-setengah. Kalau diajarkan kita ketaatan mutlak, kita harus taat. Terima kasih buat anak-anak yang sudah datang dari Parepare. Saya tahu kalian sudah melayani tadi pagi. Saya berdoa buat kalian terus ditambahkan karunia talenta, kesetiaan terus mengasihi Tuhan dan percaya masa depanmu akan cerah di hadapan Tuhan. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, Markus 15 ayat 38. Ketika dia telah menghembuskan nafasnya, Markus 15 ayat 38. Bisa? Oke. Oh, ada Markus 15 ayat 38. Markus 15 ayat 38. Ada kok, Joy? Ada ya? Oke. Nah, ketika itu tabir maut, suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Nah, Ibrani 9 ayat 3 sampai 4 ini menjelaskan. Ini baik Allah. Coba Ibrani 9 ayat 3 sampai 4. Supaya kita Ibrani. Ini ada kaitannya. Apa ini tabir? Nah, ini di belakang tirai yang kedua. Jadi ada satu ruangan tabernakel. Jadi ada tirai yang pertama dan tirai yang kedua. Disinilah ruangan yang nanti ada kesempatan kita belajar itu. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situlah terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi di tabut perjanjian ada tongkat, ada mana, dan ada loh batu. Nah, saat itu tirai yang kedua atau tempat ketika masuk, anggaplah ini satu tirai halaman baru kita masuk ruang kudus, ruang maha kudus. Siapa yang harus masuk ke situ? Hanya hamba-hamba Tuhan yang telah diundi, yang memiliki kapasitas untuk masuk. Ya, yang paling kudus, tak boleh sembarang. Tapi yang keempat, apa kuasa Tuhan Yesus? Kematian Tuhan Yesus. Yang keempat, bahwa kematiannya merekonsiliasi, memperbaiki kembali hubungan antara Allah dan manusia yang dibatasi oleh aturan. Zaman Musa, aturan luar biasa. Saudara bisa baca di Imamat, bagaimana keimamatan itu luar biasa aturannya. Tidak boleh sembarang mempersembahkan, tidak boleh apa segala macam. Saudara belajar baca. Nah, tetapi ketika Yesus sudah menghembuskan dan masuk ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil, tirai terbelah, gempa terjadi, dan orang kaget. Apa arti itu? Artinya Tuhan merekonsiliasi
dengan hidupnya. Kita bisa datang ke ruang Maha Kudus dengan cara yang simpel, dengan cara yang gampang, dengan cara yang mudah. Hanya dengan ketaatan saudara datang berlutut dan meminta, mengangkat tangan kepada Allah dan berkata, Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kemudian kita berdoa, meminta, luar biasa. Kebaktian Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk bisa bertemu dengan Bapa dan Dia dengan tidak ada aturan keimamatan. Hanya saja yang diminta satu, hiduplah kudus, hidup dengan ketaatan mutlak. Jangan mempersoalkan hal-hal yang sia-sia. Kita sampai pada akhirnya, saya undang pemain musik akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita belajar bahwa kuasa kematiannya tidak akan menjadi sia-sia, sebab mengajarkan kepada kita bahwa perdebatan yang sia-sia tidak akan membawa damai. Tidak perlu kita berdebat hal-hal untuk mencari pembenaran. Lebih bagus kita cari kebenaran. Ada orang berdebat untuk cari pembenaran, seperti yang saya katakan bagaimana isunya Pak Jokowi, isu-isu yang lain. Mereka mencari pembenaran sampai harus masuk sidang 1, sidang 2, kasasi apa segala macam, PK sampai putusan Mahkamah Agung apa segala macam, karena mencari pembenaran. Kita ada di tempat ini cari kebenaran. Tidak perlu cari pembenaran. Tuhan yang akan membenarkan saudara, sebab Dia adalah hakim di tengah-tengah kita. Dia hakim yang adil. Dia akan menunjukkan kesalahan orang yang salah. Dia akan mengangkat orang yang benar. Percayakan saudara? Kadang-kadang firman Allah keras, kadang-kadang firman Allah menegur, kadang-kadang firman Allah menyakitkan hati. Tetapi jangan berdebat dengan hal yang sia-sia. Mari memiliki ketaatan mutlak tanpa bantahan. Belajar mengasihi orang lain, sebab Tuhan juga mengasihi orang-orang yang terbuang sebelum Dia datang. Dan pegang janji Tuhan bahwa kuasa kematiannya memberikan kita kesempatan kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus, menyembah, memuji Tuhan, bahkan bisa bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan kita percaya tubuh dan darahnya memberikan kita kemampuan, kekuatan. Haleluya. Terima kasih. Dalam
power, kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Engkau yang sudah melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan kesetiaanmu, ketaatanmu. Berikan hidupmu, sucikan hidupmu. Percaya, Tuhan akan mengangkat engkau seperti ketika Tuhan membangkitkan Sion. Semua orang seperti bermimpi. Coba Tuhan, mari kita koreksi setiap langkah-langkah kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengharapkan kita tidak bercacat celah ketika kita akan masuk pada kerajaan-Nya. Sebab orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan-Nya harus memiliki sertifikasi kualitas yang bermutu. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini berikan kami kekuatan, kemampuan. Bahwa Engkau berikan kami pengajaran-pengajaran. Engkau lebih dulu taat, Engkau lebih dulu mengasihi, dan Engkau telah menghancurkan segala aturan keimamatan, sehingga kami bisa datang kepadamu menyembah memuji-Mu. Terima kasih. Saatnya kami akan